Oke, terima kasih Kang Dida dan teman-teman Megawati Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, alumni SPPPB, teman-teman ada dari partai politik, kalau tidak salah ini juga ada teman-teman aktivis, mahasiswa, masyarakat dan lain sebagainya yang sudah terlibat. Ini sudah 63 orang. Saya kira ini cukup banyak ya para pesertanya untuk mendiskusikan apa yang nanti disampaikan oleh Tata ya. Nah, teman-teman sekalian, yang utama sekali dari diskusi kita pada siang hingga nanti sore menjelang adalah perempuan, isu tentang perempuan, dan ini diambil dari satu satu riset yang belum selesai tadi yang sangat menarik di kalau bisa kita sebut ya, kalau dibandingkan dengan Jabodetabek, di pedalaman Sulawesi Barat. Sangat erat kaitannya dengan sektor agraria, dan itu juga berkaitan dengan bagaimana tradisi atau kehidupan masyarakat lokal bisa menjadi inspirasi bagi para perempuan secara umum dan bagi kita yang punya dedikasi pada pendidikan berbasis rakyat dan kehidupan lokal yang bisa menjadi inspirasi untuk dunia yang lebih luas. Nah, tapi sebelum ke Tata, em, ada beberapa link yang dikirimkan oleh Kang Dida beberapa waktu yang lalu, yang sedikit banyak menunjukkan apa sebenarnya yang sedang dikerjakan oleh Tata dan teman-temannya ya. Ada satu tradisi sebenarnya di link yang Kang Dida kirim itu tidak banyak dijelaskan, seperti misalnya tradisi royongan untuk perempuan, apa maksudnya, bagaimana ini sebenarnya, dan apa relevansinya dan dunia kita yang sekarang ini nampaknya perlu dijelaskan lebih banyak oleh Tata. Oke, tanpa perlu berlama-lama, teman-teman, nanti kita akan berlama-lama di diskusi dan tanya jawab. Saya kira kita berikan waktu dan kesempatan untuk Tata untuk menjelaskan sebenarnya sampai sekarang risetnya itu apa poin-poin penting yang bisa di-share ke teman-teman ini. Silakan Tata, the floor is yours. Thank you, Libas. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih teman-teman di Megawati Institute ya. Lama sekali baru berdiskusi lagi. Ku ingat dulu sekolah intens banget ya, 6 bulan ya sekolahnya ya. Sekolah pemikiran tokoh bangsa gitu, dan akhirnya sekarang punya kesempatan ngobrol kembali dengan teman-teman alumni SPPB dan juga kawan-kawan baru yang hadir. Di diskusi ini saya juga mengajak banyak mahasiswa Unsulbar karena aku akan menyoal tentang Sulawesi Barat sehingga mereka juga bisa melihat situasi terkini di Sulawesi Barat gitu seperti apa. Nah, saya izin share. Oh, kelihatan ya. Eh, oke, harus di. Em, jadi ketika sebenarnya ini satu riset besar dan aku hanya akan presentasi satu bagian kecil yang menarik menurutku ketika saya bekerja di lapangan gitu. Ada satu istilah spesifik namanya royongan, tapi nanti aku akan mencoba menghubungkan dengan hal-hal yang lebih luas dan mungkin lebih besar dan kemudian dari konteks makro ke konteks mikro gitu ya. Nah, ini topik besar kita. Sebenarnya nanti aku akan lebih banyak ngobrol ya dibandingkan slide-nya hanya sedikit yang saya buat ini. Tapi secara umum mungkin kita akan ngelihat perempuan petani ya, gimana peran dan posisinya dan apa hubungannya dengan perubahan komoditi. Sebenarnya ada proses pergonta-gantian komoditi dan perubahan sosial ekonomi yang berlangsung di Sulawesi Barat. Saya ingin mulai dari satu konteks besar dulu, mungkin menunjukkan kenapa sih Sulawesi Barat, karena ya Indonesia ini luas dan Sulawesi Barat juga salah satu wilayah yang menurutku teman-teman ketika terutama yang dari luar Sulawesi atau tidak dari timur gitu ya, dan dari Jawa mungkin eh, ketika membicarakan Sulawesi seringkali
mungkin yang teringat itu adalah Sulawesi Selatan atau Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Makassar gitu ya. Tapi sebenarnya kita ada di Sulawesi itu ada beberapa provinsi, ada Sulawesi Selatan, Sulawesi eh, kita mulai dulu dari sini dari ujung ada Sulawesi Utara, kemudian ada Gorontalo, kemudian ada Sulawesi Tengah, lalu ada Sulawesi Barat dan kemudian eh, Sulawesi eh, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Nah, saya sendiri sebenarnya bekerja di tiga wilayah ini, Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara gitu ya. Tapi secara spesifik ingin menyoal Sulawesi Barat, kenapa sih Sulawesi Barat? Pertama, Sulawesi Barat itu satu provinsi yang masih cukup muda gitu. Dia dibentuk di tahun 2024. Kalau untuk region Sulawesi dia adalah wilayah yang paling muda. Nah, nanti aku ingin membawa kita melihat bagaimana satu wilayah administratif gitu yang memang cukup baru terbentuknya, gimana kondisi sosial ekonominya belakangan. Dan dia juga sebenarnya masih bisa terbilang sebagai satu kawasan frontiers dalam artian masih banyak wilayah-wilayah yang posisinya terluar gitu ya, terpinggirkan. Dalam konteks ini, ketika saya menyebut kawasan frontiers, berarti kawasan di mana masih banyak desa-desa yang berbatasan langsung dengan hutan, luas wilayah hutan di Sulawesi Barat, kawasan hutan maksudnya ya, karena ada kawasan hutan yang tidak lagi berhutan gitu. Tapi secara administratif kawasan hutan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat itu 64%. Berarti kita bisa imajinasikan ada banyak sekali desa-desa atau ruang hidup masyarakat itu yang masih berbatasan dan bersentuhan langsung dengan hutan gitu ya. 64%. Artinya luas wilayah desa-desa kita ya masih banyak yang pedalaman. Dan kebetulan nanti riset yang akan saya tunjukkan itu adalah satu riset yang dilakukan di kawasan Frontis di satu wilayah desa yang masih berbatasan langsung dengan hutan gitu. Nah, eh, artinya kalau wilayah kita saja 64% adalah kawasan hutan, eh, berarti sistem ekonomi kita masih sangat bergantung pada pertanian. Kita lihat data makronya seperti apa. Wait. Ini struktur PDRB, Produk Domestik Regional Bruto di beberapa provinsi yang berbandingan dengan Sulawesi Barat gitu. Pertama ini ada Sulawesi Selatan. Teman-teman bisa lihat yang paling dua di atas, yang A dan B ini. Kenapa dua di atas ini? Karena saya ingin menunjukkan kontrak antara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan kemudian antara sektor pertambangan dan penggalian. Kenapa kenapa dua ini? Karena yang B, sektor pertambangan ini sering sekali dianggap sebagai satu sektor yang sangat ekstraktif gitu ya. Meskipun di pertanian dan kehutanan juga iya, kalau dia ada perkebunan dan skalanya sangat luas, dan itu juga bisa menjadi satu sektor yang ekstraktif karena secara sederhana sektor-sektor atau komoditi yang ekstraktif itu adalah gimana kita mengekstraksi sumber daya alam secara besar-besaran atau secara luas, tapi kemudian manfaat sosial ekonomi yang diperoleh itu seringkali tidak berbanding dengan dengan kesejahteraan yang diterima oleh masyarakat lokal dan seringkali lebih besar untuk kepentingan ekspor gitu ya dibanding untuk kepentingan masyarakat lokal sendiri. Nah, ini kalau kita lihat Sulawesi Selatan itu sebagai provinsi yang paling tua dan paling maju ya, bahkan bukan hanya konteks Sulawesi tapi juga untuk konteks region Indonesia Timur, teman-teman kalau kita ngomong wilayah gitu pertaniannya tuh ditopang 21% dan pertambangannya 5%. Lalu di sebelahnya ini ada satu provinsi lagi, itu Sulawesi Tenggara. Eh, ini juga sudah cukup tua, dulu juga dipisahkan dari Sulawesi Selatan. Hampir sama kondisi proporsi PDRB-nya. Pertanian ada di angka 20%, tapi yang menarik di provinsi ini adalah pertambangannya itu hampir sama dengan sektor pertanian gitu ya, 20% gitu, meskipun masih tetap besar pertanian. Artinya apa? Sulawesi Tenggara itu emang satu wilayah yang benar-benar struktur ekonominya tuh ditopang oleh industri pertambangan ya. Di sana ada nikel, ada batu bara dan sorry ya, ada nikel dan kemudian ada aspal. Dari zaman dulu kita diajarkan ya dari SD bahwa aspal terbaik ada dari Buton Sulawesi Tenggara, sudah tua
kondisinya seperti ini. Emang 20 hampir sama besarnya industri pertambangan dan pertanian di sana. Lalu kita pindah ke region lain, yang ini adalah wilayah-wilayah yang bertetangga gitu dengan Sulawesi Barat, pengen menunjukkan perbandingannya. Lalu ada Sulawesi Tengah, ini tetangga langsungnya gitu ya, di ujung Sulawesi Barat itu sudah Sulawesi Tengah, dan juga struktur PDRB-nya malah menjadi menarik nih. Sulawesi Tengah Eh, posisinya juga hampir sama seperti Sulawesi Tenggara tadi, di mana tapi dia lebih rendah, ada 15% ditopang dari pertanian dan kehutanan dan sama besarnya dengan pertambangan. Teman-teman tahu kalau sering dengar kata Morowali, itu ada di Sulawesi Tengah, salah satu industri pertambangan terbesar yang ada di Indonesia saat ini gitu ya. Cuma dan kemudian paling besarnya di provinsi ini ada pengolahan gitu ya, manufacturing, dan kemudian terakhir kita akan lihat di Sulawesi Barat ini, provinsi yang akan kita bicarakan. Kalau kita lihat struktur PDRB-nya, dia cukup berbeda dari wilayah-wilayah tiga provinsi lainnya tadi. Kita bawa ternyata 44% provinsi Sulawesi Barat itu masih, wait, ini aku pindah, masih didominasi oleh pertanian. Satu-satunya provinsi yang hampir 50% gitu ya. Kita masih didominasi pertanian dan pertambangannya sebenarnya kecil sekali. Eh, Sangat jauh berbeda dibanding provinsi yang lainnya, hanya 2% dan eh, eh, sangat kecil ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya tambang itu nggak begitu begitu besar di di provinsi ini, dan kebetulan saja tambang terutama batu bara yang ada itu memang hanya hanya beroperasi di desa tempat saya riset kemudian bersama teman-teman yang lain. Nah, itu kecil, tapi apa poin yang ingin saya tunjukkan? Nanti saya ingin tunjukkan gimana satu provinsi yang didominasi perekonomiannya, struktur ekonominya itu didominasi oleh sektor pertanian, dan ketika ada tambang masuk meskipun sangat kecil, kecil sekali, itu dia bisa mempengaruhi kondisi sosial ekonomi di dalam masyarakat. Sebenarnya itu poin yang ingin saya sampaikan, gitu ya. Nah, kita lihat nanti bagaimana sih dia mempengaruhi itu. Nah, eh lebih lanjut, tapi ini pertumbuhan ya, laju pertumbuhan PDRB, saya tetap lihat yang dua di atas tanda merah ini. Kita lihat meskipun kecil pertambangan itu, tapi pertumbuhannya besar loh. Dia 3%, bahkan dia tumbuh lebih cepat dan besar kontribusinya gitu ya. Pertumbuhan itu maksudnya bahwa eh, proses perubahan dari waktu ke waktu, biasa ukurannya 1 tahun gitu, itu cepat ternyata. Meskipun dia kecil aja, tapi dia tumbuhnya kayak grow-nya tinggi gitu. Nah, dengan begitu ya kita juga perlu berhati-hati kalau kalau sektor ini membesar, tumbuh, apa tuh yang akan terjadi dengan kondisi sosial ekologi masyarakat kita. Baik, terutama aku tadi pengen menghubungkan dengan kondisi perempuan. Sekarang kita lihat situasi perempuan di Sulawesi Barat itu sendiri. Salah satu ukuran yang bisa kita lihat itu adalah melalui indeks apa namanya, indeks pemberdayaan gendernya. Eh, itu masih rendah gitu ya, 67 67 koma gitu ya di tahun paling terakhir, tahun 2024. Apa artinya? Indeks pemberdayaan gender ini itu mengukur tiga hal. Pertama, keterlibatan perempuan di parlemen, kemudian perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional gitu, dan kemudian sumbangsi perempuan terhadap pendapatan rumah tangga. Ini tidak belum besar, tetapi juga tidak tidak begitu kecil gitu ya, setidaknya lebih dari 60%. Artinya apa? Bahwa posisi perempuan di Sulawesi Barat ini juga punya peran yang besar eh, perubahan kondisi sosial ekonomi yang berlangsung gitu ya. Eh, Secara kuantitatif setidaknya seperti itu, meskipun ya kualitasnya bisa dilihat nanti lagi. Oke. Nah, itu tadi kondisi makronya. Sekarang saya pengen masuk ke wilayah riset. Satu site yang kami jadi lokus penelitian. Ini namanya satu desa di Bonehau. Ini
aku copy tadi belum sempat bahasa Indonesia kan di 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 di, di Kecamatan Bonehau, nama desanya Tamalea, dan ini berada di satu kabupaten Mamuju, ini ibu kota provinsi Sulawesi Barat, dan di Tamalea inilah satu-satunya ada tambang batu bara yang beroperasi di provinsi ini, yang jadi sangat berbeda tadi yang cuma 2%. Kalau wilayah lain tuh 10% ke atas semua ya, provinsi-provinsi lain di Sulawesi Barat kecil aja 2%. Tapi kira-kira ketika ada satu wilayah yang kemudian tiba-tiba desa itu desa frontier, imajinasikan satu desa yang berbatasan dengan hutan, dan dulu desa ini semuanya dibuka pertama kalinya karena ada program transmigrasi gitu ya. Ada program transmigrasi di tahun 1980-an, dibukalah, datanglah berbagai masyarakat. Di situ ada masyarakat adatnya, ada masyarakat lokal, lalu kemudian datang masyarakat dari Jawa, Nusa Tenggara, Bali gitu, dibawa ke sana melalui program pemerintah, dan kemudian mereka membuka desa itu, merubah landscape-nya, dan sekian tahun hidup dalam situasi yang terpinggirkan, jalan nggak bagus, akses pasar tidak ada, dan berbagai macam hal. Kemudian hadirlah tambang. Nah, riset ini, sorry, aku mau jelaskan juga bahwa riset ini adalah bagian dari satu riset namanya Indonesian Fair Frontiers Project yang dikerjakan oleh banyak lembaga. Host utamanya ada di apa FSRG, Universitas Hasanuddin, lalu ada Sulawesi Barat, dan beberapa institusi lain yang terlibat. Nah, saya satu bagian yang bekerja di riset ini, yang pengamatan yang kami lakukan sebenarnya cukup besar, dan kami menggunakan banyak metode gitu ya. Mulai dari metode etnografi, ini adalah tahun ketiga, dan proses menulisnya belum belum ada proses publikasi karena selama sampai dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu masih proses pengumpulan data, tapi beberapa pendekatan yang kami gunakan itu adalah live history, kemudian ada in-depth interview, wawancara berulang-ulang dan banyak sekali, kemudian ada FGD, dan ada survei rumah tangga. Sebenarnya kita tuh bukan survei, karena desa ini adalah desanya. Bisa dilihat bahwa ya jalannya aja seperti ini, jalannya tuh berubah seperti ini ketika tambang datang gitu. Eh, karena untuk kepentingan operasi tambang ya. Jadi perusahaan tambang bikin jalan ya bukan untuk, sebenarnya kalau dipikir ya masyarakat menggunakannya, tapi pada tujuan intensi utamanya adalah untuk kepentingan operasional mereka dong. Karena kalau nggak ada jalan ini ya nggak bisa membawa keluar hasil tambang batu bara yang ada di balik gunung yang kita lihat ini. Em, eh, oke, seperti itu. Ini pendekatannya. Nah, eh, sekarang saya pengen cerita narasinya. Nama nama perusahaan yang bekerja ini kok foto ketika ke lapangan, PT Bonehau Prima Coal, satu perusahaan tambang batu bara kecil saja, sebenarnya konsensinya sekitar 90 hektar. Tapi ketika tambang ini beroperasi, ada kondisi ekonomi sosial ekonomi berubah di level kampung atau desa. Yang pertama apa? Karena tadi aku bilang ini adalah desa frontier di kawasan tertinggal, dan agak berbeda dengan wilayah lain. Kalau di wilayah lain ada banyak kecenderungan masyarakat menolak kehadiran tambang di desa ini. Mereka melihat ini sebagai satu berkah gitu. Mereka karena mereka berharap memperoleh kesempatan kerja. Akhirnya walaupun pada akhirnya tuh ternyata ketika industri ekstraktif ini bekerja terbuka gitu, dia juga tidak mampu untuk menampung atau membuka lapangan kerja yang benar-benar luas dan besar bagi masyarakat gitu, hanya sebagian. Nah, ada satu dusun, dusun paling tua, di mana di sana mostly masyarakatnya adalah masyarakat lokal, bukan transmigran seperti yang saya cerita tadi, yang adalah masyarakat lokal, masyarakat adat, masyarakat paling tua yang ada di desa ini, dan hampir eh, eh, tahun kedua ketika saya di sana, kurang lebih tinggal dua rumah atau kepala rumah tangga yang kepala rumah tangganya itu nggak bekerja di di tambang gitu. Jadi hampir semua di desa-desa, di rumah-rumah tangga yang lain itu ada anggota rumah tangga, entah kepala rumah tangga atau anak laki-laki tertua, yang kemudian pindah bekerja sebagai buruh gitu ya di tambang. Kenapa buruh ya? Karena emang kerjanya adalah emang buruh tambang, benar-benar kerjanya, kalau enggak, kok aku raise hand sendiri ya, ini dia otomatis ya. Eh, eh, Dia bekerja
sebagai operator gitu ya, operator yang bawa alat berat, kemudian menjadi driver, kemudian kerja di bengkel dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan. Gajinya itu paling besar 3 sampai 5 juta gitu. Bayangkan satu desa kecil yang dulunya tuh uang tunai sangat sulit karena dulu di masyarakat di dusun ini itu kerja utamanya adalah bertani, bertani ladang, padi ladang berpindah, yang mana ketika kita bertani ladang itu eh, harus ada proses dibuka secara bersama atau secara kolektif yang sangat membutuhkan tenaga laki-laki. Atau ketika membuka kebun setelah dibera. Bera itu satu istilah mendiamkan kebun untuk tidak dibuka lagi dan ketika dibuka dan ketika si laki-laki tambang dibuka dan laki-laki pergi ke perusahaan tambang bekerja, oke, mereka punya pendapatan tunai berarti ya, uang cash flow yang masuk ke dalam rumah tangga. Tapi kenyataannya eh, keberadaan uang tunai yang diperoleh sebagai upah menjadi buruh di dalam perusahaan tambang itu ternyata tidak mencukupi kebutuhan hidup di rumah tangga karena seiring waktu kepentingan menggunakan uang tunai juga meningkat karena mereka mulai harus membeli berbagai macam hal ya. Sudah beralih dari pakai kayu ke kompor gas, terus kemudian sudah harus beli jalan sudah mulai bagus, orang-orang pada cicil motor, kemudian mereka udah harus beli bensin, kemudian jaringan sudah ada masuk ke desa, mereka sudah mulai harus beli pulsa dan di sana tuh bukan jangan bayangkan pulsa yang sama yang kita beli dipakai sehari-hari itu harus beli kayak semacam voucher terus hanya bisa dipakai 5 jam 5.000 rupiah harganya gitu dan kadang bagus nggak bagus gitu ya. Dan seperti itulah intinya lebih mahal. Artinya bahwa ada uang tunai yang masuk ke dalam rumah tangga tetapi itu juga tidak cukup dan mereka juga harus karena mereka sudah meninggalkan proses berpadi ladang itu jadi mereka sekarang juga harus beli beras dan beras itu ketika 2 tahun lalu beberapa tahun lalu kan beras itu naik ya harganya dan mereka menghabiskan banyak uang itu untuk ya kebutuhan tadi kebutuhan basic nih sebenarnya dan pada akhirnya itu nggak cukup karena semua harus dibeli dan kondisi ini membuat perempuan merasa, wah, nggak bisa nih ladang kebun terus-terus dibiarkan diam seperti itu. Sebenarnya dari dulu sudah punya tradisi namanya tradisi royongan. Apa itu tradisi royongan? Sebenarnya secara sederhana, ini adalah tradisi bekerja bersama mengelola sumber daya alam, terutama lahan dan kebun, yang menjadi tidak aktif lagi semenjak laki-laki masuk ke perusahaan tambang. Dan perempuan menyadari bahwa kebun-kebun mereka ini sudah lama ditinggalkan, sudah tidak diolah, mereka nggak tanam jagung lagi karena suami tidak tanam padi lagi, tidak tanam jagung lagi karena suaminya ke kebun. Akhirnya perempuan menginisiasi oh, kita harus mengaktifkan nih kembali keroyongan. Ini adalah yang foto di atas, foto sedang royongan. Mereka sedang beristirahat gitu ya. Biasanya proses royongan ini dimulai di jam 8 pagi, terus mereka akan istirahat di jam 10 gitu ya. Setelah mendebas, ini mereka tebas kebun bersama. Maksudnya kalau kita lihat di sini adalah perempuan semua. Saat itu hanya ada 2 laki-laki yang terlibat, tinggal 2 itu laki-laki anggota kepala rumah tangga yang tidak ikut bekerja di tambang. Dan ketika 3 bulan kemudian saya kembali ke desa, tinggal 1 orang laki-laki yang tidak bekerja di tambang. Satunya ternyata udah kerja di tambang lagi gitu. Nah, gitu cepatnya gitu. Akhirnya tapi kalau dipikir ya enak dong sekarang ada uang tunai tapi ternyata itu nggak cukup karena kita tadi perempuan mengaktifasi oke kita kerja bersama jadi perempuan itu pagi mereka masak lalu kemudian pergi ke kebun bersama mereka mengolah kebun itu bersama secara bersamaan jadi eh, ini sebenarnya adalah budaya tua yang sudah ada di mana-mana di dalam masyarakat kita yang memudar menurutku karena ada situasi hal semacam tadi. Kalau dalam konteks ini karena ada industri ekstraktif yang berubah, ada perubahan komoditi, juga kadang-kadang perubahan komoditi juga bisa menyebabkan ini dari yang kayak padi ladang kemudian ke ke sawit misalnya seringkali kalau sawit nggak perlu lagi diolah secara kolektif atau komunal seperti ini tapi diserahkan aja sama tenaga kerja berbayar tapi kebetulan komoditi yang dikelola oleh masyarakat di sini adalah jagung dan kemudian padi ladang itu membutuhkan kerja bersama. Jadi apa royongan itu sederhananya mungkin kalau kita di sekolah pemikiran tokoh bahasa itu nyebut gotong royong gitu ya kerja bersama mengelola sumber daya dan lahan.
Dan basisnya apa sebenarnya? Basisnya adalah kepentingan yang sama. Bahwa perempuan ini ternyata sadar bahwa mereka semua menyadari di dalam situasi krisis di mana uang yang dihasilkan dari komoditi tambang itu tidak mencukupi dan eh, apa namanya, ada sumber daya yang didiamkan dan tidak dikelola karena ada perubahan struktur kerja. Itulah yang mereka isi gap itu. Tapi yang perlu dilihat juga bahwa seringkali dalam proses ini juga tidak terbebas dari apa, ini bergantung pada hubungan ketetanggaan, aku tipe nih, hubungan ketetanggaan dan kekerabatan yang tadi aku bilang itu satu dusun yang sama-sama saling kenal dan lain sebagainya. Dan yang menarik sebenarnya karena yang dipertukarkan adalah tenaga kerja dan waktu. Karena konsepnya nanti kan, oke, hari ini saya kerja di kebun A, besok kerja di kebun B dan seterusnya gitu. Jadi yang dipertukarkan adalah eh, kondisi apa yang tersedia, tenaga kerja dan waktu, sesuatu yang tidak perlu dibeli dengan uang tunai dan semua orang miliki, sehingga ini menjadi lebih lebih inklusif karena semua orang bisa berpartisipasi untuk terlibat di dalam proses pengelolaan sumber daya alam dan mereka bisa mengatur itu. Melalui konsep royongan ini akhirnya eh, masyarakat, terutama perempuan, bisa menavigasikan bersama bagaimana mengelola lahan atau sumber daya mereka dan bisa mengatasi krisis tenaga kerja. Yang tadi krisis tenaga kerja karena membuka lahan itu nggak mungkin dilakukan perempuan sendiri sama ini. Dia membutuhkan pasangannya, membutuhkan laki-laki gitu ya, untuk menebas dan lain sebagainya. Tapi ketika laki-laki tidak ada, ternyata ini bisa dilakukan bersama kalau mereka banyak sesama perempuan. Nah, kok eh, kondisi ini mengatasi krisis tenaga kerja, modal. Kalau bayar orang kan kita butuh uang tunai tidak selalu ada dan bisa mengatasi krisis iklim dalam konteks apa? Ada komoditi tertentu misalnya panen jagung gitu ya, itu harus dilakukan dengan cepat. Kalau enggak ya nanti tua, nanti harus segera dijemur dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa diatasi bersama melalui konteks kerja royongan atau kerja gotong royong bersama di konteks lokal ini. Seperti itu saudaranya. Nanti beragam hal kita bisa diskusikan lebih lanjut lagi. Nah, eh, apa yang bisa kita pelajari dari situasi tadi, bahwa perempuan petani itu punya inisiatif untuk mengatasi krisis yang berlangsung di dalam rumah tangga dan di dalam desa mereka gitu ya, atau dusun mereka. Dan bagaimanapun ternyata petani menopang ekonomi rumah tangga. Kalau kita lihat tadi bahwa ternyata laki-laki itu yang menghasilkan langsung gitu ya, punya gaji dari perusahaan 4, 5 juta, 3 juta, itu yang bisa yang kita anggap sebagai ekonomi menopang rumah tangga, tapi dengan perempuan bekerja, tenaga kerjanya pergi ke kebun dan lain sebagainya, itu adalah kerja yang juga nanti menghasilkan uang gitu ya, atau mungkin kelihatannya nggak cash, tapi dengan mereka memberikan tenaga dan waktunya itu sebenarnya punya nilai ekonomi gitu, dan itu harus dilihat sebagai satu nilai yang dikontribusikan oleh perempuan di dalam kehidupan rumah tangga. Dan ternyata dengan adanya perluasan gitu ya, perubahan komoditi dan perluasan industri ekstraktif, ya perempuan yang menanggung beban lebih, yang tadinya mereka nggak harus ke kebun bekerja lebih lebih lama, sekarang mereka harus ke kebun bekerja lebih lama dan juga mengurusi hal-hal domestik. Eh, Nah, ini juga adalah satu situasi di mana ketika ada industri ekstraktif bekerja, ternyata bisa lihat di level lokal itu merubah secara langsung tatanan hidup perempuan di dalam rumah tangga. Dan pada akhirnya ini adalah bentuk siasat bagi saya bagaimana perempuan mengatur sumber penghidupan mereka. Mereka menyadari, mereka tahu persis bahwa uang tunai yang dihasilkan dari industri tambang nggak cukup sehingga mereka harus mengolah kebun, mereka harus menanam jagung, memulai menanam padi ladang untuk menguatkan sistem penghidupan yang ada di dalam rumah tangga mereka. Dan eh, sebenarnya ini eh, ada satu konsep, secara teoritis apa sih dia? Ada satu konsep yang disebut sodality, ini diteliti satu, jadi ini akrab banget atau menurutku dekat banget dengan konsep sodality yang di, diungkapkan oleh Prof. Condronegoro. Beliau sudah meninggal, dia adalah salah satu pendiri sosiologi pedesaan di Institut Pertanian Bogor. Sodality itu sederhananya dia merekam kondisi sosial yang ada di pedesaan berdasarkan pada partisipasi dan kerjasama masyarakat pedesaan yang diinisiasi secara genuine gitu loh, gitu atau secara mandiri dari bawah gitu. Jadi
bukan sesuatu yang didorong gitu. Banyak kerja-kerja sekarang juga yang berlangsung di level basisnya level lokal atau pedesaan. Misalnya sekarang mungkin ada orang bikin dulu kita tuh mau bikin B BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Tapi itu tidak genuinely partisipatif dari bawah karena sebenarnya itu adalah instruksi gitu. Kalau sekarang ada lagi nih dari BUMDes kita pengen bikin Koperasi Merah Putih ya kalau nggak salah. Itu juga kan melalui sesuatu yang sifatnya diinstruksikan gitu ya, perintah oleh negara, oleh pemerintah untuk melakukan itu. Nah, ini juga bisa diperiksa bagaimana tuh eh, hal-hal yang eh, sebenarnya mendorong warga untuk menjaga eh, atau membangun ruang yang lebih formal agar warga bisa bekerja secara kolektif, mengelola sumber daya alamnya, tapi di banyak kasus tidak banyak dulu dulu BUMDes itu tidak banyak yang berhasil dan sekarang mau dibikin lagi koperasi itu. Nah, ini juga bisa diperiksa. Sesuatu yang tidak jeniun hadir dari kesadaran kita sebagai masyarakat yang membutuhkan hal tersebut itu gimana nanti bisa diperiksa mana yang bisa lebih bekerja sih mengatasi krisis di level lokal, di level rumah tangga antara institusi yang dibentuk secara formal melalui instruksi negara gitu atau yang diinisiasi karena kesadaran akan urgensi mengatasi masalah yang sedang berlangsung. Itu menurutku relevansi dengan situasi sekarang memeriksa ini. Lebih lanjut lagi di konsep sodality ini, ia berlangsung di level dusun atau dukuh ya, dukuh kalau di Jawa, dusun kalau di Sulawesi, dan memang dia biasanya dibentuk melalui hubungan informal, ada relasi sosial yang kuat, ada solidaritas di sana. Kalau tadi ada kepentingan bersama menyadari bahwa ada krisis ekonomi, ada krisis di dalam rumah tangga di mana nggak cukup gitu pendapatan yang ada sehingga harus mengolah sumber daya alam. Eh, dan tapi ini juga solidaritas itu bukan sesuatu yang eh, senantiasa fix gitu ya. Dia juga tidak terbebaskan dari ketegangan dan konflik gitu. Ya kalau di situ ada relasi, pasti yang namanya ketegangan dan konflik juga selalu muncul. Tetapi relasi dan kalau dia genuinely dibuat dari bawah, eh, tapi dia juga tidak terbebaskan dari pengaruh-pengaruh eksternal yang datang dari luar. Misalnya apa? Negara, pemerintah, pasar, organisasi formal, dan yang lain. Contohnya apa? Misalnya, ya tadi kita lihat orang tuh punya kesadaran kembali untuk bekerja bersama, untuk royongan, karena ada kondisi yang diinduksi gitu, di mana ada perubahan tenaga kerja yang itu didorong oleh market, dalam hal ini perubahan komoditi. Atau ini juga kalau yang kolektif itu juga bisa orang iri-irian misalnya eh, misalnya apa ya? Misalnya di pemerintahan kalau pemerintahan lebih memberi stimulus kepada kelompok-kelompok tertentu atau kelompok lain misalnya pemerintahan lebih suka misalnya memberi stimulus kepada kelompok tani yang formal alih-alih kelompok perempuan yang tidak formal seperti itu juga kan bisa merusak tatanan yang ada. Jadi dia tidak terbebas dari pengaruh-pengaruh eksternal gitu. Ini ada satu pengantar yang ditulis Mas Sohib gitu ya. Ketika ada satu jurnal juga di IPB diterbitkan namanya Jurnal Sodality yang memang mengambil dari gagasan pemikiran Prof. Chono. Dia bilang eh, bahwa yang bisa merubah kondisi solidaritas itu di pedesaan atau kerja bersama itu memang bisa karena adanya akuisisi ruang hidup di komunitas lokal. Misalnya ada perubahan penguasaan sumber-sumber agraria dan ini juga yang berlangsung di Sulawesi Barat karena tadi ada perusahaan tambang laki-laki pergi ke sana jadi struktur kerjanya berubah gitu ya. Dan kemudian ada ini ada ruang-ruang baru ya bagi produksi dan akumulasi kapital. Dan di luar Jawa, proses akuisisi ini terjadi terutama demi memuluskan konsensi tanah berskala besar untuk usaha perkebunan, pertambangan maupun food estate dalam konteks tadi yang saya bicarakan karena masuknya pertambangan gitu ya. Meskipun tidak dalam dalam ada konflik yang besar, tapi itu membuat orang berubah tatanan sosialnya. Dan kalau di konteks kota-kota besar mungkin untuk konteks Bogor, Bekasi, Karawang itu biasanya perubahan itu berlangsung karena ada
pembangunan infrastruktur, pengembangan zona ekonomi khusus, atau sederhananya biasanya karena ada gentrifikasi, perluasan kota ke pinggiran, dan itu merubah tatanan hidup orang-orang yang ada di pinggir-pinggir kota besar selama ini. Ah, seperti itu. Kayaknya itu dulu. Nanti kita bisa diskusikan lagi kalau misalnya ada hal-hal yang ya perlu kita bicarakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Libas. Oke, terima kasih banyak Tata. Presentasi eh, sangat menarik dan mengundang pertanyaan-pertanyaan yang banyak nih, sepertinya di teman-teman perempuan petani, komoditas dan perubahan sosial ekonomi di Sulawesi Barat. Nah, sebelum ke teman-teman, ada beberapa poin yang kita tangkap ya dari presentasi Tata sebelumnya. Yang pertama, sebenarnya em, apa yang diperoleh orang-orang atau para pria laki-laki ketika bekerja di tambang sehingga worth it mereka tinggalkan ladang atau sawah pertanian mereka eh, untuk bekerja di tambang apa namanya sebesar apa atau apa yang memicu mereka, apakah karena gengsi atau semacam apa namanya pride bekerja di tambang, Ya. karena itu juga di wilayah saya di Nusa Tenggara Barat di Sumbawa PT Aman itu orang juga bangga bekerja di tambang walaupun mereka harus melepaskan ya harta kekayaan mereka termasuk tanah persawahan, kan itu harta kekayaan bagi orang-orang di kampung ya. Mengapa mereka ikut? Nah, itu yang pertama ya. Dan yang kedua, jangan-jangan kalau kita ingin melihat ini dalam konteks, tentu kita bisa melihat ini dalam banyak banyak perspektif ya. Kalau kita lihat ini dalam konteks transisi menuju industrialisasi, lalu bagi orang yang tidak mengerti isu ini akan bertanya misalnya, apakah ini negatif atau positif situasi seperti ini? Bukankah dengan orang yang bekerja di tambang penghasilan ekonominya tambah naik, lalu bekerja di sawah juga begitu, akhirnya mereka bisa combine masing-masing itu, apa dampak buruknya bagi peradaban desa atau secara sosial kebudayaan di masyarakat pertanian? Ada dua poin itu dulu, Tata, sebelum ke teman-teman mungkin ya beberapa menit. Ya. Oke. Menarik ya, Mas Libas. Ya betul. Jadi tadi aku sempat cerita bahwa ini satu di desa ini orang tuh agak berbeda dengan situasi lain, karena di desa ini tuh mereka mengharap-harapkan tambang ada gitu ya. Karena apa? Mereka sudah lama sekali hidup dalam situasi prekariat, situasi yang benar-benar menderita itu subjektif ya. Menderita itu subjektif, tetapi well-being itu subjektif. Tetapi ada yang indikator-indikator objektif yang bisa dilihat gitu. Dan bayangkan orang puluhan tahun tinggal di situasi di mana basic needs yang sifatnya objektif harusnya kita bisa miliki semua gitu, yang infrastruktur bagus, jalan bagus, hidup sama setara ya dengan masyarakat di desa-desa lain, itu kita juga ingin gitu. Nah, karena ada situasi begini, mereka berharap ketika tambang itu datang ada perubahan sosial yang dimana bisa membuat mereka merasakan kenyamanan hidup yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah lebih dulu mengalami kemajuan dalam konteks infrastruktur. Nah, eh, jadi di dalam banyak hal sebenarnya ada kondisi seperti itu. Yang kedua ya, benar sekali orang bekerja di tambang itu juga merasa bahwa itu pride, itu lebih baik daripada menjadi petani. Dia merasa bahwa meskipun tadi kau bilang kerja tambang buruk, kamu bisa bayangkan kalau perempuan-perempuan itu bicara ataupun si laki-laki ini bilang apa pekerjaannya mereka, mereka tuh nggak bilang saya adalah sopir, mereka akan menyebut bahasa Inggrisnya. Mbak, mereka akan bilang, oh driver. Dia driver, dia nggak bilang dia sopir aja gitu, dia driver misalnya. Terus dia tidak bilang sebagai
Dulu aku bertanya operator itu apa sih? Aku nggak ngerti operator itu maksudnya apa. Operator itu bawa alat berat ternyata yang bagian gali-gali gitu loh. Dan itu memberikan pride dan ya menurutku ya itu subjektif aja orang bisa memiliki alasan-alasan tertentu karena sudah lama hidup di dalam satu mereka sebenarnya melihat ini sebagai kesempatan mungkin ya keluar dari situasi yang selama selama ini di mana negara mungkin tidak hadir ya untuk memberikan mereka kesejahteraan yang pantas untuk membangun desa mereka, membangun jalan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka berharap ketika ada ditemukan sumber daya di desa itu mereka merasa bahwa oh barangkali ini berkah dan menjadi jalan keluar. Tapi pada kenyataannya akhirnya ya sudah bekerja jadi buruh, lahan ditinggalkan, ternyata nggak mencukupi juga ternyata sektor ini. Nggak bisa juga memberikan penghidupan yang pantas dan kehidupan yang layak karena eh, ya eh, ya emang underpaid gitu, emang nggak cukup. Dan kedua eh, tadi kalau ngelihat ini sebagai transisi gitu ya, kalau kalau kita lihat memang tadi di data makro struktur ekonominya gitu Sulawesi Barat masih masih besar sekali didominasi oleh pertanian dan wilayah-wilayah lain itu presentasinya di bawah 40% gitu ya pertaniannya dan sektor yang lainnya tumbuh. Tapi menurutku untuk mengalami tahapan kemajuan dari primer ke sektor sekunder itu tidak harus selalu dalam bentuk perubahan komoditi yang ekstraktif gitu ya. Karena kita juga sekarang mengolah hasil bumi dan alam kita ini em, ugal-ugalan besar-besaran sangat ekstraktif, tapi keuntungan yang diperoleh juga nggak sebesar itu gitu, manfaat yang kembali gitu. Di konteks lokal ya tadi upah yang dimiliki sebagai buruh di tambang dan sebagai pekerja eh, petani yang sebenarnya lebih mandiri gitu ya, bisa mengatur waktu dan segala macam itu ternyata lebih tidak lebih baik. Yang kedua, kita tahu bahwa eh, kepentingan apa industri kita di sektor ini juga masih kita masih di bruto kotor ya, masih bruto kita belum menghasilkan sesuatu sehingga value added yang diperoleh itu nggak banyak. Kita belum masuk ke manufacturingnya. Harusnya kalau mau di ini kita masuk ke manufacturingnya sehingga value added yang bisa diperoleh jauh lebih besar gitu. Kita tuh hanya benar-benar mengekstraksi, ngambil gitu batunya dikeluarkan lalu dijual nggak diapa-apain lagi tuh komponen-komponen padahal kalau pengen dia lebih besar dan lebih kompetitif ya harusnya dirubah tuh nilainya lebih panjang lebih bisa dibikin sesuatu sehingga dia bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja karena teman-teman meskipun misalnya kalau tadi sayang sekali aku nggak tampilkan kalau kita lihat di wilayah-wilayah lain meskipun secara nasional sebenarnya eh, proporsi sektor pertanian kita itu eh, semakin turun, tetapi proporsi tenaga kerja kita terbesar itu masih tetap di sektor pertanian. Sektor-sektor industri kita itu belum belum bisa menyerap itu gitu. Kenapa? Karena tadi kita sektor secondary sektor itu belum bisa membuka lapangan kerja yang besar, yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua, eh, karena ada banyak solusi sebenarnya kita bisa aja pakai eh, gimana sih memanfaatkan sumber-sumber biodiversity kita yang kaya untuk bikin sesuatu yang sebenarnya itu ya bisa lebih sustainable gitu ya alih-alih dengan eh, terus-terus membicarakan eh, proses penggalian hasil bumi yang kondisinya di desa ya seperti itu. Di nasional juga ya lapangan kerja yang diserap belum sebanding tuh dengan sektor pertanian misalnya. Masih kecil juga. Jadi ada anomali-anomali semacam itu sih. Gitu Mas Ribas menurutku. Dan iya yang pride itu bener-bener banget itu orang tuh kerja nggak ngelihat, nggak memperbandingkan. Karena nah, ini juga problem ya, gimana menjadi petani itu belum bisa menjadi satu kerja me- yang membanggakan gitu. Meskipun kita bilang bahwa kita negara agraris, kita apa, menjadi petani nggak masih selalu satu kerja yang dan petaninya sendiri merasa bahwa oke, aku mending deh aku jadi driver, operator ini sign yang better, ini tanda yang baik, yang memberi prestise gitu ya
Padahal kalau dipikir ya buruh juga gitu. Malah kalau kamu petani independen, tapi ada ada apa ya? Ada stigma yang ternyata kita sebagai negara bangsa agraris besar nggak berhasil membuat eh, apa ya penanda positif bagi kerja kerja pertanian gitu. Itu sih. Silakan teman-teman. Aku kelibas kelibas kayaknya ke ini deh. Oke, terima kasih Tata. Menarik sekali yang dijelasin Tata, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Apabila ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan atau respons atas presentasi ini, kami persilahkan. Bisa melalui chat atau mungkin menyampaikan lewat video ya, bisa bisa diketik di chat atau bisa langsung menyalakan audio untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Ada lagi? Sambil menunggu teman-teman yang lain ini, kalau kita refleksikan ini sebenarnya juga yang terjadi di cukup banyak tempat di Indonesia. Ada dilema antara apa namanya, sektor ekonomi yang lama yang sudah mapan, pertanian, lalu perkebunan dan lain sebagainya, dengan yang baru seperti tambang ini dalam berbagai macam bentuk ya, pertambangan. Dan ada banyak wilayah di mana pertambangan itu dipandang dari kedua sisi, baik itu positif maupun negatif. Beberapa waktu lalu misalnya kita lihat ada anekdot ya yang sampai sekarang sering disebutkan orang ya, Muhammadiyah dan NU misalnya dipisahkan oleh tahlil lalu dipersatukan tambang, dalam makna yang positif bahwa tambang itu juga menguntungkan sebagian organisasi. Nah, tapi di sisi lain cerita-cerita Tata itu juga menimbulkan rasa penasaran dari kita. Sejauh mana misalnya tambang bisa menguntungkan dibanding dengan apa namanya sektor perekonomian lain yang kita lihat. Tata sudah menyaksikan itu terjadi di Sulawesi Barat, di desa apa tadi saya lupa namanya, Tamalea. Tamalea. Pertanian itu pada akhirnya apa, dalam tanda kutip, membosankan dan tidak menguntungkan orang, tidak mendapatkan perhatian yang signifikan dari pemerintah. Orang pada akhirnya bergeser mencari ruang penghidupan yang lain. Nah, dia dapat tambang. Nah, persoalannya, tambang dalam beberapa dekade ke depan, apakah itu juga akan menjamin kelangsungan hidup ekosistem dan lain sebagainya? Karena tambang tidak hanya persoalan orang menerima gaji, penghasilan dan sebagainya, tapi persoalan lingkungan, persoalan ketimpangan dan lain sebagainya yang juga perlu diperhatikan. Teman-teman yang lain ada respons, Kang Dida mungkin sembari menunggu yang lain, silahkan. Ya, baik. Oke, Kang Dida. Eh, Halo, halo, selamat siang. ya, Oh, selamat tidak. siang, Pak. Ya, Iya, silakan. siang, Pak. Terima kasih buat waktunya, Pak. Oh, oke. Bisa Saya perkenalan ingin, diri, Pak, sebentar. saya Eber Maaf, saya, maaf Pak, sebelumnya Tata bisa off screen dulu. Oh, screen dulu. Ah, Oke, ya, oke. ya. saya Eber, Pak, dari Malang, Jawa Timur. Oke, silakan Pak Eber dari Malang, Jawa Timur. Sebentar, Kang Dida, tahan dulu. Ya. Saya ingin ini berdiskusi sedikit. Saya kan dari awal tadi kan dengar materinya. Nah, ini kan konsepnya kan sebuah riset ya, saya dengar ya. Sebuah riset yang dilakukan. Nah, dari awal itu saya belum mendengarkan apa sih tujuannya dan apa sih manfaatnya. Itu belum sempat dijelaskan oleh narasumbernya tadi. Mungkin bisa kasih tahu dulu itu tujuannya apa sih dalam riset ini, sehingga nanti pertanyaan lain bisa menyusul gitu. Soalnya saya Oke. belum mendengarkan gitu. Kan langsung tadi ke materi latar belakang apa gitu. Oke, Oke, langsung berarti ya. Silakan aku Tata mau respons ini. cari
presentasinya dulu kalau riset besarnya ya. Ya, Wait, Oke. sambil soalnya yang mau. mohon maaf tadi memang yang disampaikan tuh tidak ini belum belum saya lihat terukur gitu. Ini ke mana sih arahnya gitu. Oke. Ya, Oke. wait, Sebenarnya tujuan inti dari riset ini kedua wait. Aku mau nyari PPT-nya dulu ya. oke, sambil menunggu Kang Dida mungkin bisa menyambungkan pertanyaan atau tanggapan soal ini. Ya, Silakan Kang Dida. ya baik. Riset ini buat saya sangat menarik ya kawan-kawan. Tata sangat luar biasa dan ini sangat memberikan pencerahan bagi saya ya, yang sebenarnya memang gejala seperti ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Barat, tetapi juga terjadi di kawasan-kawasan lain yang ada di Indonesia. Apalagi memang tadi sudah disinggung oleh Tata bahwa menjadi petani itu tidak ada prestisenya, tidak ada gengsinya. Karena memang sepertinya memang ada yang salah ya dalam cara berpikir kita semua ya. Dalam cara berpikir kita semua bahwa menjadi petani itu apa ya, bukan sebuah profesi yang merupakan atau dianggap sebagai kemajuan gitu. Karena banyak gitu. Ini kan secara umum ya kita bisa dapati para petani menyekolahkan anaknya dengan harapan agar ekonominya lebih baik dan tidak menjadi petani lagi seperti orang tuanya. Kira-kira kan seperti itu ya fenomenanya. Dan ini juga memang sudah disinggung oleh Tata secara tidak langsung ya, di mana memang menjadi petani ini bukan sebuah gengsi, bukan sebuah prestise yang membanggakan. Nah, pertanyaan saya, Tata, sebenarnya problem mendasar kita ini apa ya, Tata? Dirimu kan memang juga studi di IPB ya, Institut Pertanian Bogor, lalu juga akrab dengan isu-isu terkait dengan pertanian, perkebunan, dan juga sebenarnya yang ingin saya tanyakan soal model konflik yang terjadi di masyarakat di sana seperti apa? Apakah sama dengan konflik-konflik yang terjadi di wilayah-wilayah lain seperti agraria dan semacamnya? Nah, kalau di sana itu konfliknya seperti apa ya? Karena kan tadi Tata juga mengutip Profesor Condronegoro tentang teori sodality. Kan di situ juga ada relasi, keterkaitan segala macam, tetapi konflik itu pasti ada ya di mana-mana. Nah, yang terjadi itu di sana konflik seperti apa? Itu aja, Oke, Libas. Terima kasih. makasih. Tadi yang Oke pertama Kang Pak, Dida, siapa terima ya yang kasih. dari Malang ya? Pak Halo Eber, Pak Pak, Eber. ya Pak Ibar. Baik Pak Ibar, tadi sebenarnya tadi aku cerita bahwa ini adalah satu bagian dari riset besar yang masih sedang berlangsung karena riset panjang 5 tahunan. Ini baru masuki tahun ketiga, baru 2 tahun setengah dan risetnya belum belum proses publikasi. Tapi ini satu temuan awal yang menarik bagi saya bahwa ada satu uh, ada satu kondisi semacam tadi gitu. Secara umum judul riset besar ini judulnya ini Pak. Wait. Fair for Whom, Comparing Politics, Power and Precarity in Transformation of Tropical Forest Agriculture, Frontiers in Southeast Asia Indonesia Chapter, karena Southeast Asia itu riset ini juga adalah riset perbandingan dengan beberapa kawasan di Asia Tenggara seperti Malaysia, di Sabah, kemudian ada di basisnya di mana ya? eh Beberapa kawasan lain di Asia Tenggara, aku lupa, dan Afrika juga perbandingannya. Dan riset ini di Dianai ini yang di bawah sini. Ini adalah sponsornya dari Sweden dan kemudian dari Explore Recomptisi dan organisasi hostnya itu ada institusiku Universitas Sulawesi Barat dan Universitas Hasanuddin, FCRG, East West Center, kemudian ada RIN dari Jepang. Satu riset yang sangat sangat besar sekali, eh, panjang, besar dan panjang, tapi secara sederhana riset ini sebenarnya pengen lihat Fair for Home ini kalau terjadi perubahan landscape
di kawasan frontier tadi terjadi perubahan landscape misalnya dalam artian sini Indonesia itu kan mengalami perubahan landscape berkali-kali gitu ya yang tadinya kawasan hutan kemudian berubah tuh menjadi dibuka biasanya menjadi lahan ladang lalu dibuka lagi dari ladang lahan menjadi perkebunan perkebunan juga bisa berkali-kali berubah komoditinya kalau konteks Sulawesi dari ladang, kemudian jagung, kemudian kakao, kemudian sawit, lalu ada industri tambang dan lain sebagainya. Dan kami pengen ngelihat sih sebenarnya siapa sih yang diuntungkan dalam proses transformasi wilayah-wilayah tropis semacam ini. Ininya sesuatu yang sangat besar dan pendekatannya tadi ada bahkan kami tuh nggak sensus sebenarnya kami tuh eh eh eh, sorry, kami tuh nggak survei, tapi kami tuh sensus karena rumah tangga di desa ini kecil, jadi datanya sangat besar. Kami punya eh, data etnografi yang kaya sekali, yang sudah berlembar-lembar gitu, transkrip dan segala macamnya. Tetapi ya nggak mungkin tadi temuan tadi soal royongan itu satu bagian dari yang kami temukan dari presentasi ini, dari riset ini gitu. Nah, kami sebenarnya punya bahkan kami tuh bikin karena risetnya juga riset partisipatif, benar-benar ada data yang sangat rigid semacam ini, ngelihat perubahan-perubahan yang berlangsung di dalam desa ini, pekerjaan mereka ini nih, aku bisa tunjukkan misalnya berapa persen sih di desa ini yang kemudian bekerja sebagai bertani gitu ya, petani, kemudian tidak ada atau tidak sedang bekerja. Ini anggota rumah tangga ya, jadi orang secara keseluruhan di desa ini ya lebih banyak emang orang yang nggak bekerja. Jadi eh, yang bertani biasanya yang bertani ya menyebut dirinya bertani itu ayah atau ibu di dalam rumah tangga, terus selebihnya ya anak-anak biasanya remaja segala macam itu dalam posisi tidak bekerja. Ada data-data besar semacam ini, Pak yang ini harus kami apa namanya untuk disampaikan satu persatu temuan riset yang besar dan kolaboratif gini emang harus kayak ngambil angle tertentu gitu. Kebetulan diskusi hari ini cuma sebenarnya pengen bicarakan yang soal keroyongan tadi bahwa ketika terjadi perubahan penggunaan landscape gitu ya, yang tadinya kebun kemudian dirubah jadi tamban, apa yang akan terjadi dengan masyarakatnya sederhananya seperti itu. Oh, ternyata ada sistem sosial yang dihidupkan kembali yang namanya royongan. Sederhananya seperti itu mungkin ya menjelaskannya. Tapi kalau hal-hal lainnya ada hal semacam ini. Tapi mungkin ada yang mau direspon dulu, Pak, yang dari Malang. Aku lupa namanya tadi. Seperti itu. Oh iya, terima kasih. Oke. Kayaknya Heeh. ini materinya besar luas banget ini. Iya, iya Pak, Iya, risetnya sangat sangat besar. iya, Jadi ini tuh satu yang sangat spesifik saja. iya. Sangat spesifik sekali dan saya juga ke desa berulang-ulang kali ya live in tinggal bolak-balik ke dalam sebenarnya aku sudah 3 tahun karena bangun proposalnya aja tuh sebagai riset 1 tahun sendiri Pak terus 1 tahun sendiri kerja proposalnya udah balik-balik lalu 2 tahun terakhir hanya benar-benar mengumpulkan data dan sebenarnya tahun ketiga ini baru kita rencana mensintesiskan dan menuliskannya dan dari hasil-hasil ngelihat data yang ada, data etnografi, pergi ke lapangan, data-data sosial, nah adalah fenomena-fenomena semacam ini gitu. Ya, riset yang sangat besar dan sangat-sangat luas. Tapi secara umum kita pengen lihat siapa sih yang diuntungkan dari adanya perubahan penggunaan landscape dari hutan jadi tidak hutan atau dari kebun menjadi non kebun. Siapa yang diuntungkan dalam proses ini? Ini yang ingin kami lihat dan apa yang berlangsung dan terjadi seperti itu, Pak. Oh, baik. Iya, terima kasih sekali Pak sudah merespon dan mempertanyakan ini. Ini juga menurutku penting. Eh, Sama saya boleh lanjut, Bu ya. Silakan Pak. Kalau dari tadi materi yang Ibu sampaikan itu kan pokoknya topik yang utama yang saya dengar itu kan terkait materi ya. Ada mungkin gaji, ada upah gitu ya. Sehingga orang nggak mau keroyongan gitu ya, bertani, pindah ya. Dari Hmm. yang Ibu sampaikan kan pindah. Nah, kira-kira sudah ada nggak kira-kira langkah konkret sehingga masyarakat sana itu tidak pindah ke tambang, tetap melakukan di bidang pertanian gitu. Ada Nah, teknologi atau apa gitu solusi sehingga mempertahankan mereka sehingga tidak ke tambang, tetap di pertanian gitu. Nah, sedangkan
saya kan juga sering ke lapangan ya. SDM khususnya petani itu memang susah untuk digerakkan. Nah, kira-kira langkah apa sih yang kita lah, saya sebut kita aja lah. Kan kita Hmm, diskusi, apa sih yang mungkin Ibu sudah pernah berpikir atau timnya Ibu sudah pernah berpikir untuk mempertahankan itu ya kira-kira. Karena kalau kita lihat petani itu kan selisih 10.000 atau 20.000 mungkin dia bisa pindah gitu. Apalagi kalau benar, ratusan ribu ya. Itu saya juga benar, ngalami sehingga saya masuk ke Zoom ini. Saya pengen tahu kalau di luar pulau itu seperti apa sih, gitu. Apa sama apa berbeda gitu. benar, benar banget Pak. Makasih Pak. Benar banget bahwa harga itu menjadi satu stimulan penting bagi petani. Jadi orang tuh petani bergonta-ganti komoditi, gonta-ganti tanam komoditi untuk kontes Sulbar itu atau Sulawesi secara umum petaninya itu udah berkali-kali ganti komoditi. Mulai dari dulu Sulawesi itu adalah pusatnya kakao. Kakao kakao tuh makanya ketika krisis kita 98 petani kakao di Sulawesi, petani di Sulawesi itu nggak krisis. Mereka sedang merdeka pada pergi haji tuh malah di tahun 2000-an awal. Kenapa? Karena kakao saat krisis di Indonesia harganya sangat mahal. Dan eh, tapi habis itu ada bust kan. Kalau di pertanian ada boom dan bust. Kakao kemudian bust karena penyakit dan lain sebagainya. Banyak orang tidak bertani kakao lalu kemudian datang sawit gitu ya. Orang mulai itu tebang karena nggak produktif lagi, tebang kakaonya dan mereka tanam sawit. Sayangnya untuk industri sawit dia butuh pabrik kan untuk segera. Nah, itu pabrik-pabriknya belum banyak dan cost produksinya tinggi sekali. Cost produksi dalam hal ini transportasi untuk mengantarkan ke pabrik karena jaraknya panjang. Akhirnya tapi belakangan orang mulai tanam lagi kakao. Kenapa? Baru-baru kemarin kakao tuh harganya naik sampai untuk pertama kalinya bisa sampai di 200 ribuan per kilogram. 1 kilogram kakao coklat gitu itu bisa sampai 200 ribu konon karena ada krisis pasokan kakao di Afrika gitu ya yang menjadi pesaingnya Indonesia. Jadi saya sepakat bahwa perubahan harga itu benar-benar direspon sangat fleksibel oleh petani. Ketika ketika harga berubah itu memicu petani tanam tanam apa tanam kakao. Ada satu bagian dari riset ini juga yang menunjukkan tentang shifting cultivation, tentang pertanian padi yang tadinya orang nggak mulai meninggalkan komoditi tanam padi, tapi kemarin beberapa kemarin itu beberapa waktu lalu harga padi itu juga sempat naik, beras kita sempat naik, dan kemudian itu memicu kembali tuh petani untuk tanam beras. Kenapa daripada aku beli beras mahal banget, mending aku tanam gitu. Jadi iya di sini pun di banyak tempat harga itu menjadi satu variabel yang sangat menentukan apakah petani bersedia menanam satu komoditi tertentu atau tidak. Jadi pasar itu bagian yang paling menentukan dan ada pasarnya atau tidak, harganya bagaimana dan ada pasar dan atau tidak itu sangat menentukan. Dan ini juga merespon di kandidat tadi ya, pertanyaan soal apa sih yang bisa kita lakukan dengan situasi tadi ya. Ini pastikan bahwa produk-produk pertanian itu punya punya pasar dan punya harga yang jelas. Perlindungan harga itu penting. Kalau kita ya ya kalau emang nggak cukup hasil pertanian kita ya impor ya itu satu mekanisme kebijakan, tapi gimana memastikan bahwa petani kita harga produksi kita itu tetap dilindungi gitu ya. Nah, ini menurutku perlindungan bagi petani. Kita tuh gimana mau punya pride gitu bertaninya kalau kita nggak punya perlindungan bagi petani. Misalnya harga harga kalau mau jatuh jatuh aja semuanya diserahkan sama pasar. Pemerintah nggak punya mekanisme melindunginya gitu ya, terutama produk-produk global, komoditi global seperti kakao, kemudian jagung yang juga produksinya yang kepentingannya sekarang untuk produksi global ya, karena untuk bioetanol dan lain sebagainya, itu kita nggak punya mekanisme. Nah, menurutku ini yang satu Kang, Dida sama Bapak yang di Malang tadi sepakat perubahan harga itu sangat mempengaruhi sehingga itu perlu perlindungan. Kalau ini nggak ada, jadi kebijakan. Menurutku masalah utama kita kalau ditanya tadi kan Dida ya di kebijakan kita nggak punya kebijakan yang berpihak. Menjadi petani itu kadang petani itu kadang punya duit untuk beli pupuk, pupuknya nggak ada yang tersedia. Untuk mengakses pupuk bersubsidi itu sulit banget. Padahal kita ya 40% masyarakat kita bertani gitu ya. Kalau di nasional lebih tinggi lagi, tapi
pupuknya aja infrastruktur yang memastikan orang bisa bertani dengan bahagia, dengan sehat, tanpa memikirkan nanti harganya jatuh atau tidak, tanpa memikirkan gimana memperoleh input, itu tuh nggak tersedia infrastrukturnya. Gimana kita mau bisa happy dan bangga dengan kerjaan ini gitu ya. Nah, satu satu diskursus lain yang kemudian menjadi masalah di Indonesia, kita kan mulai nih masuki krisis krisis generasi petani ya. Nanti kalau tadi data yang tadi kalau ngelihat eh, petani kita itu udah usia 40-an ke atas, 50-an ke atas, udah usia tua. Yang muda nggak mau jadi petani, ya nggak punya pride. Kenapa ya infrastrukturnya tadi kalau bagi saya yang bermasalah, tidak ada perlindungan di output, di hasil produksi, dan tidak ada fasilitas yang disediakan dengan memadai untuk input gitu di infrastruktur. Nah, menurutku ini bagian-bagian yang perlu dibicarakan gitu. Mau kita negara agraris tapi nyari pupuk susah gitu ya, nggak make sense sebenarnya. Terus soal konflik. Jadi konfliknya itu emang bukan konflik manifest ya kan yang berlangsung kayak eh, karena tadi aku bilang kalau konteks ini warganya ya pengen gitu ya ada sebagai sumber penghidupan baru bagi mereka sebagai satu alternatif. Tapi barangkali tetap aja yang berlangsung ada konflik yang sifatnya diam-diam berlangsung dalam masyarakat. Kalau tadi aku bilang dusun yang paling banyak bekerja itu adalah ternyata adalah satu dusun yang itu adalah komunitas lokal atau adat gitu ya. Tapi di desa itu kan juga ada dusun-dusun lain yang didominasi oleh transmigran. Karena tadinya wilayah ini dibuka sebagai kawasan hutan, dibuka melalui satu kebijakan negara yang disebut transmigrasi, dibuka dan di sana ada banyak transmigran yang bekerja di tambang dari kelompok transmigran itu nggak banyak. Akhirnya ada ya ada proses semacam iri-irian ya itu ada gitu nyata. Meskipun nggak manifest nggak terbuka jadi nggak ada yang sepenuhnya bebas dari satu ke apa namanya struktur sosial yang aman, damai dan tentram saja gitu ya. Nggak ada itu kayak gitu. Gitu Kang sama Pak siapa tadi. Saya sepakat banget bahwa harga tuh bagian yang sangat menstimulus. Harga, pasar, kebijakan, infrastruktur itu adalah yang apa ya menjadi variabel determinan variabel gitu yang membuat masyarakat bersedia atau tidak nih bekerja di sektor pertanian ini. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak. Dan dan akhirnya anak-anak muda sekarang lebih memilih jadi konten kreator ya. Benar, karena Lebih menghasilkan uang dan dan eh dan ya karena pemerintah kesulitan membuat regulasinya. sebenarnya menarik juga gini. Banyak juga konten kreator atau anak muda itu terutama di kota-kota ya yang mendorong pertanian gitu ya. Anak-anak muda mendorong urban urban farming lah apa gitu ya. Eh, di dalam banyak case di beberapa level dalam beberapa derajat itu inisiatif yang bagus tapi di beberapa derajat lain berkebun-kebunan yang dimana orang tuh punya alternatif penghidupan yang lain itu bagiku tetap tidak bisa merasakan eh, sepenuhnya penderitaan petani karena mereka tuh punya akses penghidupan yang lain tapi orang yang serius hanya bergantung pada kerja pertanian itu kan kalau gagal ya gagal panen nggak bisa hidup pertaruhannya adalah hidup mereka gitu. Kalau nggak kalau tanahnya diambil ya mereka nggak bisa kerja. Jadi eh, tetap apa ya itu inisiatif-inisiatif bagus itu bagus untuk membuat orang punya kebanggaan lagi pada sistem pertanian tapi itu juga nggak bisa mengatasi masalah yang sifatnya struktural tadi maksudku seperti itu sih karena kita orang tuh oke ngajak bertani di halaman rumah segala macam itu hal bagus, tetapi itu nggak bisa mewakili kesulitan-kesulitan atau penderitaan yang dialami si petani gitu ya. Karena ya yang kalau biasanya orang yang melakukan side job bertani, mereka punya pekerjaan lain, mereka punya pendapatan dari pekerjaan yang lain. Tapi kalau petani kan enggak, mereka sepenuhnya bergantung pada input output produksi hasil pertaniannya gitu. Yang ini juga eh, kita butuh apa ya emang kita butuh
melihat lebih jauh gitu ya untuk bisa berempati dan menghasilkan kebijakan yang lebih memihak kepentingan petani gitu. Oke, terima kasih banyak Tata. Em, ada lagi teman-teman yang lain? Sambil menunggu teman-teman yang lain, ada satu tambahan. Kalau kita kembali ke royongan tadi, Mhm. em, em, bagaimana cara kita apa gini? Kadang-kadang kita ingin lihat, ini kan royongan itu didominasi oleh perempuan. Secara kasat mata itu adalah upaya untuk membantu perekonomian rumah tangga. Hmm. Bahkan hanya ada dua atau satu orang laki-laki. Kalau dilihat dari perspektif feminisme atau apa, gender mainstreaming, bagaimana kita melihat tradisi royongan ini? Entah itu apa kaitannya dengan doktrin keagamaan di sana, atau itu kaitan dengan relasi antar laki-laki dan perempuan, mereka apa perempuan-perempuan yang royongan ini dengan suaminya, beban ganda perempuan dan lain sebagainya, itu bagaimana kita melihat itu dari apa, tradisi royongan ini dari perspektif itu. Oke, makasih Mas Libas. Menarik ya. Kamu tahu aja apa yang nggak aku jelaskan. Well, ini pada mulanya royongan ini sebenarnya nggak basisnya nggak perempuan, dilakukan bersama perempuan dan laki-laki, suami istri semuanya gitu ya. Tapi yang kemudian tadi aku bilang laki-lakinya nggak bisa berkebun lagi karena mereka pindah ke industri tambang gitu. Akhirnya tinggallah perempuan-perempuan yang di rumah. Mereka lihat wah nggak cukup nih duit bulanannya, ya udah gimana kalau kita hidupkan lagi royongan. Nah, kalau dihubungkan dengan satu teori, ada satu teori namanya feminisasi agriculture. Feminization agriculture. Jadi kalau kedengarannya tuh bagus ada feminisasi agriculture. Ini secara sederhana bahwa semakin banyak perempuan yang masuk ke sektor pertanian bekerja. Atau sektor pertanian itu besar peluang kerja bagi perempuan. Tapi eh, it doesn't mean ini sesuatu yang positif. Kenapa? Karena ya tadi hubungannya dengan beban kerja. Feminisasi agriculture membuka lowongan kerja atau memberikan kesempatan kerja yang bagi perempuan yang di desa tadi juga berlangsung. Ketika perempuan kembali ke kebun karena laki-laki pergi ke tambang, itu adalah feminisasi agriculture, feminisasi pertanian gitu. Nah, ketika feminisasi pertanian ini berlangsung bahwa perempuan kembali ke kebun bekerja bekerja di sektor ini menjadi lebih banyak, lebih besar. Kalau sekilas itu artinya bagus dong bahwa banyak perempuan yang bisa bekerja. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Kenapa? Karena ini menjadi satu beban baru bagi perempuan. Karena kerja-kerja domestik itu juga masih menjadi kewajiban utama si perempuan, di mana laki-laki secara kultural itu tidak di, secara kultural tidak didesain untuk juga menyelesaikan kerja-kerja domestik yang ada di rumah. Nah, feminisasi pertanian ini pada akhirnya membawa beban kerja yang lebih besar bagi perempuan. Karena kalau royongan itu kan yang dipertukarkan adalah tenaga, waktu, dan termasuk makanan ya. Jadi si perempuan ini yang harus bikin makanan yang untuk dimakan tadi ber-15 orang, ber-10 orang sesama perempuan. Dia harus juga masak buat kebutuhan domestik di dalam rumah, anak, suami, dan dia juga harus ke kebun bekerja bekerja bareng gitu ya dengan perempuan lainnya. Yang dulu dan dia harus masak lebih banyak dilakukan sendirian. Dulu itu hanya mungkin dia punya waktu untuk beristirahat, sudah masak beristirahat, tapi sekarang enggak, dia sudah masak ke kebun bekerja gitu. Melakukan jam kerja yang sama panjangnya dengan laki-laki dengan beban kerja yang lebih besar. Jadi eh, ya apa yang dilahirkan ya ada beban kerja yang lebih besar. Jadi feminisasi pertanian berlangsung yang akhirnya kesempatan kerja bagi perempuan terlihat besar, banyak, tapi dibarengi dengan beban kerja yang lebih tinggi juga bagi si perempuan. Seperti itu sih. Jadi kalau dengar istilahnya itu kayak bagus, ini keren, tapi ternyata kalau diulik-ulik ke dalam, oh ini melahirkan bentuk-bentuk penderitaan baru ternyata. Seperti itu. Oke, Ya. ada yang lain teman-teman, Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya silahkan, atau yang ingin menyinggung isu ini dengan kebijakan pemerintah atas Pulau Sulawesi misalnya. Memang ada banyak
aku kira ada cukup lumayan ya, tambang yang mulai mulai apa namanya, beroperasi ya di wilayah Sulawesi. Tadi aja kita bandingin dua, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, itu yang kedua itu sudah tambang. Ya, Nah, jadi kalau kita gimana tuh? ya Sulawesi itu salah satu yang terbesar kan penghasil nikel. Nikel tuh terbesar sekarang ada di Sulawesi Tengah, Morowali, kemudian Selatan dan Maluku Tenggara kan ya. Jadi kita tuh wilayah pulau pulau berbentuk kain itu udah benar-benar mulai nih. Tambang ya. Dan bukan hanya tambang, juga ini ekspansi perkebunan sawit karena udah selesai itu Kalimantan, Sumatera, udah beralih juga mulai di Sulawesi sekarang. Sekarang Sulawesi, Maluku tuh menjadi wilayah yang dipersiapkan untuk ekspansi perkebunan sawit skala besar. Jadi emang kayak tubuh kepulauan kita udah benar-benar udah oke di sini udah tumbuh udah pindahkan lagi ke sini. Sekarang proses pembangunan kan sedang menyasar wilayah-wilayah ya wilayah-wilayah frontier semacam Sulawesi, Papua dan Maluku gitu ya. Dan itu Ya, tambang ya basisnya. tambang yang punya tambang kalau nggak punya tambang ya udah perkebunan skala luas kan. Karena beda gitu loh ketika ngomongin perkebun yang tadi yang dikerjakan oleh petani hanya berapa are dan kebun kebun yang dibabat pakai tangan dan kebun yang di eskavator itu beda beda dampak sosial, politik dan ekologisnya gitu ya. Oke. Teman-teman yang lain apa ada tanggapan? Cukup kali ya. Dipersilahkan. Jadi lagi. Kang Ida, kita masih punya 10 menit lagi. Kalau misal Hmm. ada teman-teman yang lain atau Kang Dida yang masih penasaran, dipersilahkan. Ya, saya sedikit aja menambahkan. Sebenarnya tadi apa yang ditanyakan oleh Libas itu hendak saya tanyakan ke Tata itu soal beban ganda kaum perempuan di sana. Karena secara otomatis kan mereka juga punya beban mengurus rumah tangga, tetapi juga di sisi lain mereka juga harus pergi ke kebun atau ke kebun untuk bertani dan semacamnya. Nah, kalau basis masyarakatnya sendiri, saya kira memang pasti patriarki ya, karena secara umum kan seperti itu. Hmm. Dan saya nggak tahu apakah kakak, apakah Tata juga pernah dalam in-depth interview itu, wawancara mendalam itu bertanya tentang hal itu atau tidak. Kalau memang bertanya, ada nggak sih memang respon dari keluarganya seperti apa, entah itu dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Eh, Yap. Misalnya kan begini ya. Kita kan secara umum itu kan tahu bahwa budaya patriarki itu sangat kuat di masyarakat kita. Tetapi eh, kita juga tahu bahwa memang tidak sedikit laki-laki yang juga ikut mengurus rumah tangga mereka gitu, urusan-urusan rumah tangga. Seperti misalnya Bung Libas itu kan juga ikut kan membantu istrinya mencuci pakaian misalnya. Ya Oh ya, kan? laki-laki modern. Ya gitu Apa kan sih ya kan istilahnya ya? gitu. Jadi kan yang menyapu rumahnya terus juga bantu urus anak segala macam. Nah, maksudku dalam proses in-depth interview itu Tata itu sempat menyinggung hal itu nggak gitu. Kalau memang ada bagaimana respon mereka? Itu aja terima kasih. Eh, saya pernah bertanya, karena kan ini perubahan sosial ya, yang dari tadinya nggak ada tambang, kemudian ada tambang, yang tadinya uang tunai itu datang dari menjual komoditi. Saya tanya satu ibu, Bu, kenapa sih harus royongan kerja kan capek ya? Jadi dia bilang kalau enggak ya gimana, duitnya nggak cukup, makan apa katanya. Bagi saya ini mengungkapkan kondisi di mana perempuan itu punya kesadaran untuk mengambil peran lebih luas di dalam kerja publik gitu ya. Tapi sayangnya, kalau aku tanya lagi siapa yang ngurus rumah ya? Ya saya dong. Jawabnya sambil ketawa-ketawa gitu ya, sambil tetap ngerjain kerjaannya. Bahwa kita tuh ya ini menurutku sekarang untuk bekerja di sektor publik
itu menjadi lebih cair belakangan ya, di mana perempuan dulu tuh ya juga nggak secair sekarang, di mana perempuan juga kerja di sektor publik lebih lebih sulit ya, lebih berat, peluang kerja dan lain sebagainya sulit, bukan hanya di pertanian. Kalau di pertanian malah dari dulu itu lebih lebih apa namanya emang lebih cair gitu, di mana kebun itu selalu diolah secara bersamaan oleh laki-laki dan perempuan gitu ya. Tapi tapi sekarang kerja publik di luar sektor non pertanian yang menurut perhatianku gitu ya, menurutku juga lebih lebih cair, lebih terbuka, lebih banyak perempuan yang bisa bekerja di di luar rumah. Ini satu kemajuan, tapi masalahnya itu tuh tidak dibarengi dengan cairnya kerja-kerja di domestik gitu ya. Ya, laki-laki modern ya udah banyak yang juga terlibat dengan senang hati, oke, atau di 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 saya banyak laki-laki yang kemudian memutuskan untuk kalau emang merasa bahwa istrinya yang punya kapasitas lebih untuk bekerja di sektor publik, ya udah laki-laki akan mengambil alih melakukan kerja domestik. Tapi di masyarakat petani itu seringkali nggak seperti itu. Kebun dikerjakan bersama, tapi kerja domestik seringkali masih dibebankan lebih besar dan dianggap sebagai tanggung jawab perempuan. Gitu sih Kang. Jadi aku melihat bahwa di di banyak kelompok masyarakat terdidik seringkali sudah oke, pembagian kerja publiknya, sudah ada pembagian kerja gitu ya yang didasarkan pada diskusi keluarga, tapi kalau di petani itu belum, masih kerja domestik itu masih menjadi secara kultural masih menjadi tanggung jawab perempuan. Adanya nasi masak dan tersedia buat makan itu masih menjadi tanggung jawab si perempuan dan belum menjadi tanggung jawab laki-laki. Tapi kalau kerja di rumah itu jadi lebih cair, laki-laki emang happy kalau perempuannya terlibat kerja domestik, kerja publik, eh tapi dengan syarat kerja domestiknya dibereskan. Betapa aneh kalau perempuan, oke aku kerja publik nggak ada urusan dengan kerja domestik. Ini nih yang ke yang jadinya menurutku yang perlu didorong juga adalah gimana memastikan bahwa kerja-kerja domestik itu kerja-kerja yang juga nggak berbasis gender, yang bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Itu yang perlu mungkin di lebih banyak dibicarakan sampai di level kampung gitu ya, di level warga, bagaimana melihat bahwa kerja-kerja itu, memasak itu dan lain sebagainya bukan tanggung jawab utama perempuan atau tanggung jawab berbasis gender gitu ya. Seperti itu. Itu sih Kang dari saya. Oke, terima kasih. Halo. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu teman-teman, satu pertanyaan terakhir kalau bisa. Kalau tidak ada, berarti kita bersyukur karena tidak ada pertanyaan yang banyak. Banyak tahu ini, aku Banyak, udah kering banyak. tenggorokannya. Tapi setidaknya apa riset dari Tata itu jadi refleksi kita juga di Bas, maaf aku ya potong. Kalau soal kebijakan pemerintah daerah di sana gimana? ya. Itu Dalam kayaknya konteks belum apa belum nih? disinggung ya. Iya, Kebijakannya, Kang. iya. Dalam kebijakan yang gimana maksudnya? Ya, maksudnya terkait dengan apa nama pertambangan di sana, terus visinya apakah sudah terlihat atau apa secara umum gitu ya. Hmm, aku ini akan ada satu proses sendiri apa namanya, mempreteli gitu ya kebijakan-kebijakan daerah yang ada. Aku belum sampai di sana, tetapi secara umum daerah, rasa-rasanya daerah ini tuh belum punya satu North Star gitu ya, akan bawah kemana daerah ini, apalagi pasca dibawa kepemimpinan baru kita secara nasional. Tadinya Sulbar itu selalu berbicara memposisikan diri sebagai penopang IKN di pemerintahan terdahulu, karena kita punya relasi kultural yang dekat dengan Kalimantan ya, lokasi IKN saat itu. Jadi apapun diskusi publik yang berlangsung itu adalah diskusi publik yang mengarahkan wilayah ini sebagai penopang IKN. Termasuk bahkan di sini ada dibangun industri industri apa namanya, bukan industri sih, sektor energi untuk ini, energi dari air gitu ya, untuk listrik gitu, yang Pono wacananya juga untuk kepentingan IKN saat itu. Tapi sekarang kan ini sudah redup lagi nih semenjak kita ke pemimpinan baru, pembicaraan tentang IKN udah hilang lagi. Nah, belum ada terlihat visi misi baru
kami kan gubernur baru juga, pemerintahan baru, di pemerintahan baru ini belum tampak. Sejauh ini ya masih mengikuti kepentingan politik nasional gitu ya. Dan ya kepentingan politik nasional itu salah satunya kan mendorong ekspansi di sektor pangan. Dan kalau di Sulbar itu udah menjadi jor-joran gitu, terutama untuk jagung. Jadi kalau kita datang di sini dulu tuh jalan-jalan itu adalah jalan-jalan berbukit gitu yang dulunya hutan, sekarang udah dibuka tuh lahan semua. Udah menjadi kebun-kebun jagung. Tapi itu juga bukan kebun yang bisa menguatkan ketahanan pangan ya, karena kepentingannya bukan untuk konsumsi, tapi untuk apa? Untuk energi. Jadi eh, agak-agak lain juga menurutku. Ada hal-hal semacam itu yang berlangsung di banyak titik, sebenarnya bukan hanya di Sulawesi Barat, di Sulawesi Selatan juga. Kalau kita ke Bone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan itu juga seperti itu. Dulunya aku dari dulu bolak-balik di wilayah tersebut itu adalah eh, hutan gitu ya. Sekarang sudah dibuka, udah dijadikan kebun jagung semua gitu. Ada hal-hal semacam itu. Dan kayaknya di wilayah lain juga berlangsung ya hal-hal serupa. Itu sih. Oke, terima kasih. Sepertinya kita sudah ada di akhir pertemuan waktunya, Kang Dida. Jadi tidak bisa bertanya lagi, Kang Dida, sayangnya. Dan teman-teman yang lain yang utama sekali telah berpartisipasi, dan partisipasi teman-teman itu sangat berharga ya untuk forum-forum seperti ini, agar diskusi-diskusi tetap bisa berjalan maksimal dan efektif. Tanpa berlama-lama, kami berterima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, khususnya kepada Mbak Kasmiati ya, atau Tata yang biasa kita panggil, yang dulu juga alumni SPPB angkatan kelima. Semoga Sekarang betul angkatan angkatan berapa kelima. ya? Sekarang Angkatan angkatan kelima, berapa? kita angkatan kelima. Enggak, sekarang tuh udah angkatan berapa ya? Nggak tahu 76 apa ya, Udah kandidat. angkatan 10, 10. Oh, Angkatan 10. 10 Ya belum ya. tua-tua amat lah ya. Iya. Angkatan 10. Nah, saya kira ini adalah salah satu dari rangkaian pertemuan juga. Sebelum-sebelumnya SPPB atau Megawati Institute juga rutin mengadakan banyak diskusi. Kang Dida juga akan mengadakan diskusi lanjutan, saya kira, soal banyak tema dan isu. Baik teman-teman, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya kepada Kang Dida, SPPB, dan Megawati Institute, juga kami berterima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi